Kalau seandainya lu dikasih kesempatan punya kekuatan super, kira-kira lu mau punya kekuatan super yang seperti apa? Kalau gua nih, gua waktu kecil gua pengen banget punya kekuatan super seperti karakter The Invisible Man. Dan naifnya, kenapa gua pengen banget punya kekuatan kayak The Invisible Man? Karena pada waktu itu gua berpikir gua pengen ngebantuin orang tanpa orang lihat. Gua pengen ngebantuin orang tapi orang nggak tahu. Dan gua bisa ngelakuin apapun yang gua suka, apapun yang gua mau. Nah, kalau lu pengen jadi apa? Iron Man, Doctor Strange, Hulk, Spider-Man, atau lu pengen punya pintu Doraemon? Ayo kita buat pintu kemana saja. Gue yakin lo yang mampir ke video gue saat ini semasa kecilnya sama kayak gue, punya sosok superhero idola yang pengen banget kita tiru. Yang setelah dewasa lo mulai sadar kayaknya nggak mungkin kita punya kekuatan super seperti tokoh-tokoh superhero pujaan kita waktu kecil. Tapi kita tetap berusaha menjadi superhero. Yang dampaknya lo selalu berusaha membantuin orang, lo selalu berusaha membuat orang lain bahagia, berusaha menyenangkan semua orang. Selalu berpikir gimana caranya ngerubah lingkungan lo yang terasa toksik. Lo selalu berusaha meluruskan semua hal yang menurut lo salah, yang ujung-ujungnya lo ngerasa kalau semua beban ada di pundak. Kalau saat ini lo masih ngerasa kalau lo itu superhero yang bisa merubah dunia, yang semua beban di dunia ini ada di pundak lo, yang lo masih selalu berusaha menjadi orang baik, kayaknya lo wajib tonton video gue sampai selesai. Kenapa? Karena di cerita kamar kos gue kali ini gue akan membahas kenapa lo harus stop menjadi orang baik, atau kenapa lo harus stop berusaha menjadi seorang superhero. Makanya simak video gue sampai habis biar lo dapat insight-nya secara keseluruhan. Dalam cerita-cerita fiksi, superhero digambarkan sebagai sosok pahlawan yang selalu menjaga perdamaian dunia, berbuat baik, memikirkan kepentingan orang banyak, hidup menyendiri, menanggung beban keselamatan dunia. Dan di dunia nyata, ada beberapa orang, dan mungkin itu termasuk juga lo, yang bertindak dan berusaha menjadi superhero. Dan tanpa lo sadari, kondisi lo yang seperti itu sebenarnya udah ngehambat kemajuan diri lo sendiri. Dan paling parahnya lagi, udah membuat diri lo sendiri nggak nyaman dan nggak bahagia. Kok bisa gitu bang? Oke, kalau lo bingung apa relevansinya jadi orang baik dengan terhambatnya perkembangan diri lo dan kebahagiaan lo, ini alasannya. Di era kompetisi seperti saat ini, di mana semua orang berusaha untuk jadi yang terbaik, melakukan segala hal untuk sukses, kalau lo masih berusaha jadi orang baik, lo bakalan diinjek-injek dan nggak tahu kapan lo bisa set up. Lo pasti tahu dengan Ricardo Kakak, sepak bola humble, religius, sosok pria yang sangat baik lah. Dan itu udah diakui sendiri oleh mantan istrinya sendiri. Tapi kenyataannya kakak gagal mempertahankan hubungannya dengan istrinya. Dan anehnya, alasan istrinya ninggalin kakak tuh karena kakak adalah sosok pria yang terlalu baik. Jadi ya, terkesan agak sinis sih kalau kita bilang orang baik itu akan selalu diinjek-injek dan kemungkinan gagalnya lebih besar. Tapi ya emang gitu kenyataannya. Jadi ada studi psikologi yang pernah gue baca, yang nunjukin 3 traits yang jahat banget. Tapi sifat ini tuh selalu ada di diri orang-orang sukses. Namanya tuh The Dark Triad. Ada narcissism, psychopathy, dan sama ya lo baca sendiri lah, gue aja bingung bacanya gimana. Makanya orang-orang sukses kayak Elon Musk, Kim Jong Un, Deddy Corbuzier, Pandji Pragiwaksono, dan hampir semua orang sukses di dunia, mereka tuh punya unsur Dark Triad ini. Dan pertanyaannya, kenapa orang baik itu besar kemungkinannya gagal, sementara orang-orang yang memiliki sifat narsis, psikopatik, sama ya lo baca lagi lah, itu selalu orang yang di atas rata-rata? Jawabannya simpel, karena untuk benar-benar jadi orang sukses ada yang namanya persaingan atau kompetisi. Harus kita akui, untuk memenangkan sebuah kompetisi di dunia nyata butuh yang namanya sikut-sikutan. Dan impact dari sikut-sikutan ini tuh pasti akan ada orang yang diinjak-injak. Dan orang itu gua, lo, dan orang-orang yang selalu berusaha jadi orang baik. Biar kita sama-sama nggak bingung, gua jelasin dulu satu-satu apa aja itu The Dark Triad. Yang pertama, narsisistik. Ini adalah orang-orang yang memandang dirinya lebih tinggi dan lebih hebat dari orang lain. Ada juga yang bilang sifat ini tuh seperti nggak wajar, karena ketika semua orang ngatain lo bego, nggak bisa ngelakuin suatu hal, dan sebenarnya lo emang beneran nggak bisa ngelakuin itu. Tapi kalau lo narsistik, lo bakalan ngebantah pendapat semua orang dan menganggap diri lo yang paling benar. Orang-orang narsis itu sering terlihat dari hal-hal yang kecil, kayak ya sering banget ngaca, sedikit-sedikit selfie, selalu muji diri sendiri, dan selalu minta pujian dari orang lain. Yang kedua ada psikopatik. Lo pasti sering dengar istilah ini, karena psikopat tuh kesannya ya kayak orang kejam, darahnya dingin, gak punya perasaan, punya gangguan mental, kayak film ini. I've waited for him.
Tapi sebenarnya orang-orang psikopatik itu adalah orang-orang dengan gangguan mental. Yang mudahnya mereka itu adalah orang-orang yang punya retensi dan tendensi antisosial. Yang intinya mereka ini adalah orang-orang yang gak peduli sama orang lain. Yang kalau misalnya ngemikirin atau nusuk orang lain dari belakang, ya udah ya cuy aja. Garing. Dan punya sifat masa bodoh yang sangat tinggi. Yang ketiga ada Machiavellianism. Nah itulah. Ini adalah orang-orang yang selalu pengen punya posisi di atas dan punya kekuasaan yang besar. Sampai di tahap mau ngelakuin segala hal. Kayak manipulasi orang, ngejilat sana sini, ngejatuhin orang lain. Ya pokoknya apapun yang bisa membuat dia sampai di posisi yang dia inginkan. Ya itu versi buruknya ya. Itu versi yang paling buruknya. Dengan penjelasan sederhana di atas, lu udah bayangkan kenapa orang-orang yang selalu berusaha baik kayak lu udah pasti kalah dengan orang-orang yang punya tiga traits tadi. Positifnya, orang-orang yang memiliki dark client tadi adalah narsistik, mereka lebih pede, psikopatik, mereka lebih ambisius, dan Machiavellianism punya fokus yang lebih tinggi. Nah, sekarang lu kebayangkan kenapa orang baik itu banyak yang gagal? Oke, kalau lu udah kebayang kenapa orang baik susah step up, sekarang gue jelasin kenapa orang baik susah untuk bahagia. Kalau lo nonton video gue sampai tahap ini, gue yakin lo termasuk orang-orang yang berusaha sok baik ke semua orang, tapi lo ngerasa kayaknya ada sesuatu yang kurang di diri lo, yang membuat lo merasa gak nyaman. Coba lo bayangin diri lo yang selalu bersikap baik. Contohnya seperti ini. Memikirkan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, lo ada kerjaan yang harus lo selesaikan saat itu juga, tapi lo juga mikirin temen lo yang sedang minta bantuan ke lo, dan lo gak bisa nolak itu. Atau, lo mikirin lingkungan kerja lo yang menurut lo gak sehat, dan lo berusaha banget ingin mengubah kondisi itu. Tapi di sisi lain, lo cuma karyawan biasa yang gak punya kuasa apapun untuk mengubah. Atau nih, lo selalu berusaha memberikan masukan dan nasihat ke orang-orang di sekitar lo, sementara kondisi mental lo sendiri itu sedang gak baik-baik aja. Nah itu cuma beberapa contoh yang mungkin aja saat ini sedang terjadi di lo. Kalau lo berusaha selalu menjadi orang baik, biasanya lo gak akan bisa fokus ke diri lo sendiri. Perhatian lo akan pecah ke hal-hal lain yang bisa jadi sebenarnya bukanlah urusan lo. Melihat temen lo kesusahan, lo kepikiran. Melihat pasangan lo marah karena cemburu, lo bingung. Melihat lingkungan lo toksik, pengen lo perbaiki. Melihat temen lo ada masalah, pengen lo bantuin, pengen lo tenangin. Nah, ketika lo ngerasa terlalu banyak hal yang ingin lo perbaiki, hal ini akan ngebuat diri lo sendiri gak bahagia. Kenapa? Jadi gini, pada dasarnya kebahagiaan lo itu tergantung dengan pikiran lo sendiri. Itu sebabnya kalau kita lihat orang-orang dengan gangguan mental, mereka terlihat lebih bahagia, mereka terlihat lebih bisa menikmati dunia mereka sendiri. Mereka masih bisa tertawa lepas dan gak mikirin apa yang ada di pikiran orang lain. Dan menurut studi neurologi, otak manusia itu nggak mampu untuk memikirkan banyak hal yang terlalu kompleks yang ngabisin banyak energi, apalagi dipikirkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, ketika lo memikirkan hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan diri lo, ada dua hal sebenarnya yang terjadi di diri lo. Yang pertama adalah goal shifting, artinya lo selalu nyoba-nyoba ganti fokus dari satu hal ke hal yang lain. Contohnya tadi, lo lagi banyak kerjaan yang mesti lo selesain, terus tiba-tiba ada temen lo yang minta bantuan untuk nyelesain pekerjaan. Nah, kalau lo masih bersikap mau jadi superhero dan jadi orang baik, fokus lo akan berubah tuh. Yang tadinya fokus nyelesain kerjaan lo sendiri, tiba-tiba fokus lo pindah untuk membantuin temen lo tadi. Kalau lo terusin kayak gini, lo bakalan capek sendiri karena lo udah maksain otak lo untuk ganti-ganti fokus lo dalam waktu yang cepat gitu. Dan yang kedua, rule activation. Kondisi ini tuh kayak otak lo lagi ngechecklist hal-hal yang lagi lo kerjain atau lo pikirin. Tapi karena otak lo udah shifting tadi, jadinya otak lo gampang ke-distract ke hal-hal yang lain. Jadinya checklist prioritas di otak lo itu berubah-ubah dan biasanya bolak-balik dari satu hal ke hal yang lain. Dan sebenarnya ini ngebuat otak lo jadi pusing sendiri. Meskipun fisik kita bisa nge-handle dua hal yang kita pikirin tadi, tapi kita jadinya rentan kehilangan fokus dan ngalamin delay buat memprioritaskan diri lo sendiri. Makanya lo jadinya kayak ngerasa ada yang kurang dari diri lo walaupun lo udah berusaha jadi orang yang baik. Terus pertanyaannya, kalau lo udah ngerasa lo sendiri gak bahagia, tapi kenapa lo masih berusaha untuk memikirkan kebahagiaan orang lain? Masih berusaha berbuat baik dan ngebantuin orang lain? Well, sebenarnya pertanyaan ini banyak banget jawabannya. Kayak, ya udahlah, standar hidup orang kan udah kayak gini. Harus berbuat baik walaupun kita dalam kondisi yang susah. Atau mungkin karena lo belum benar-benar ngerasa capek karena hal ini itu bersifat yang jangka panjang. Tapi menurut gua, jawaban yang paling masuk akal adalah sebenarnya lo masih berusaha denial dengan kondisi yang seperti itu. Nah, yang perlu kita pahamin adalah semakin sibuk otak kita bekerja dengan mikirin banyak hal, akan semakin besar energi yang dikeluarin yang membuat kita gampang capek dan kehilangan fokus terhadap diri kita sendiri.
Nah, sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih di sini. Gue nggak mengajak atau ngedoktrin lo untuk jadi orang jahat. Nggak seperti itu maksud gue. Tapi masalahnya ketika lo berbuat baik dan hal itu malah merugikan diri lo sendiri, ya untuk apa kita jadi orang baik, kan seperti itu pertanyaannya. Dan selamanya jadi orang baik itu impactnya baik buat diri kita. Dan percuma kalau lo baik sama orang lain, tapi lo jahat sama diri lo sendiri. Input yang mau gue kasih di video gue kali ini adalah, ya gue pengen ngajak lo semua, gak apa-apa kalau kita mau egois, punya ambisi, masa bodoh dengan lingkungan kita dan mengutamakan diri kita sendiri. Karena ya memang kita bukan superhero yang harus menanggung beban semua orang. Sometimes thinking, man, fuck man, people look up to you, Goggins. Fuck them. Ya, sekian cerita dari gue kali ini. Sampai jumpa di cerita kamar kos lainnya. Jangan lupa lo subscribe channel gue dan aktifkan tombol loncengnya biar lo dapet notifikasi dari video-video terbaru gue. And ciao.